Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Quratul Aini, akhiran NIM 069. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sri Wahyuni DRG MKes dan Dr. Eni Inayati DRG MKes selaku pembimbing utama dan pembimbing serta. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sianiwati Gunarto DRG MS selaku dosen penguji. Pertama-tama saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Prosedur Pembuatan Restorasi Splint Crown Porcelain Fused to Metal dengan salah satu abatment berupa pasa. Selanjutnya, latar belakang. Gigi setelah perawatan saluran akar menjadi lebih lemah karena adanya pembuatan jaringan dentin pada mahkota dan saluran akar yang menyebabkan perubahan komposisi struktur gigi, kelenturan yang telah berkurang dan secara klinis lebih mudah fraktur menyebabkan gigi tersebut membutuhkan pasa untuk menahan inti dan restorasi. Sehingga restorasi pasa menjadi pilihan ketika jaringan gigi yang tersisa sangatlah sedikit. Pemakaian gigi tiruan cekat juga dapat digunakan sebagai pengganti gigi yang hilang sekaligus sebagai splint. Splint berperan sebagai perawatan pendukung yang dilakukan bersama dengan perawatan periodontal lainnya. Penggunaan splint sebagai usaha untuk menstabilkan gigi cukup menjadi pertimbangan dalam mengurangi ketidaknyamanan pasien, sehingga prosedur laboratoris menjadi pertimbangan penting dalam menunjang keberhasilan suatu restorasi. Selanjutnya, rumusan masalahnya adalah bagaimana prosedur pembuatan restorasi splint crown porcelain fused to metal dengan salah satu abatment berupa pasa. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan restorasi splint crown porcelain fused to metal dengan salah satu abatment berupa pasa. Sedangkan manfaatnya yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan mahasiswa teknik gigi dan tekniker gigi tentang pembuatan restorasi splint crown porcelain fused to metal dengan salah satu abatment berupa pasa. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, restorasi porcelain fused to metal didefinisikan sebagai suatu restorasi yang terdiri dari coping logam yang menutup struktur jaringan gigi yang telah dipreparasi, kemudian dipadukan dengan porselen yang terdiri dari lapisan opak, dentin, dan enamel. Kelebihannya yaitu dapat digunakan pada daerah anterior maupun posterior, memiliki kekuatan dan ketahanan cukup besar dalam menahan beban kunyah. Yang ketiga adalah biokompatibel, kemudian kegagalan mekanis substruktur logam hampir tidak pernah terjadi. Estetika baik, adaptasi terhadap jaringan gigi dan mulut baik, biaya lebih murah jika dibandingkan dengan full porselen. Kemudian kekurangannya yaitu kegagalan mekanis berupa fraktur dan terlepasnya porselen dari coping logam. Terlihat bayangan hitam yang dipantulkan oleh coping logam. Dan yang terakhir adalah bahan porselen yang sangat keras dapat menyebabkan gigi antagonis aus. Desain restorasi PFM dibagi menjadi dua, yaitu desain anterior dan desain posterior. Untuk desain anterior, bagian A, desain PFM full coverage porcelain. Sedangkan yang B, desain PFM kontak logam pada bagian fossa. Dan yang C, desain PFM dengan dukungan keramik pada bagian bukal. Untuk desain posterior, yang pertama, desain PFM porselen pada bagian bukal. Yang B, desain PFM kontak logam pada bagian oklusal. Sedangkan yang C adalah desain PFM kontak porselen. Dan yang D adalah desain PFM dengan dukungan logam pada bagian interproksimal. Restorasi pasa didefinisikan sebagai restorasi yang diletakkan dalam saluran akar, secara umum berfungsi untuk memberikan retensi tambahan pada inti dan restorasi mahkota. Syarat-syaratnya yaitu panjang pasa 2/3 dari panjang akar atau setara dengan sepanjang mahkota. Dan yang kedua adalah memiliki apical stop. Tujuannya yaitu memberikan retensi dan resistensi pada gigi yang sedang atau telah dilakukan perawatan endodontik. Klasifikasi pasa
Berdasarkan cara pembuatan dibagi menjadi dua, yaitu pasak fabricated dan prefabricated. Yang kedua, berdasarkan material, pasak dibagi menjadi dua, yaitu pasak logam dan pasak non-logam. Restorasi splint crown. Splint merupakan suatu peranti yang dibuat untuk menstabilkan atau mengencangkan gigi-gigi yang goyang akibat suatu trauma atau penyakit. Manfaatnya yaitu, gigi yang goyang akan mendapatkan dukungan dari gigi tetangga sehingga meningkatkan kenyamanan pada saat pengunyahan. Bab 3, untuk prosedur pembuatan. Kasus pembuatan restorasi splint crown porselen fused to metal dengan salah satu abutment berupa pasak tuang pada gigi 11, facing pada gigi 12 dan 13. Untuk alat dan bahan, alatnya yaitu sendok cetak, mikromotor, artikulator, skalpel, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bahannya, yaitu alginat, gypsum tipe 3, gypsum tipe 4, inlay wax, bahan tanam, fosfat bonded, dan lain sebagainya. Untuk tahapannya, yaitu penerimaan master case dari dokter gigi, kemudian dibuatlah pola malam pasak, yang kemudian akan ditanam, lalu di burn out dan di casting. Setelah di casting, pasak akan di grinding dan dikirimkan ke dokter gigi. Dari dokter gigi, pasak akan dicobakan kepada pasien, kemudian dicetak kembali dan cetakan elastomer tersebut akan dikirimkan kepada laboratorium. Cetakan elastomer akan diisi dengan gypsum tipe 4 yang kemudian akan diditching dan di-coating. Kemudian proses selanjutnya adalah penanaman pada artikulator, kemudian pembuatan coping malam, persiapan penanaman coping malam, kemudian burn out dan casting coping malam, dan penyelesaian logam. Langkah selanjutnya yaitu aplikasi keramik yang terdiri dari aplikasi slurry, opak, dentin pertama, dan dentin kedua. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses pembentukan anatomi yang kemudian dilanjutkan dengan glazing. Dan proses terakhir adalah finishing dan polishing metal pada gigi 12 dan gigi 13. Untuk pembahasan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan restorasi pasak dan splint crown yaitu panjang restorasi pasak. Panjang restorasi pasak sebaiknya 2/3 dari panjang akar atau minimal sebanding dengan panjang mahkota. Yang kedua, tipe gypsum yang digunakan dalam pembuatan die. Cetakan elastomer dari dokter gigi kemudian akan diisi dengan gypsum tipe 4. Untuk memperoleh cetakan model kerja, gypsum tipe 4 digunakan untuk pembuatan die. Gypsum ini memiliki ketahanan terhadap abrasi yang cukup baik, sehingga menghindari perubahan bentuk gypsum saat dilakukan pengukiran wax, dan rasio liquid dan powder yang rendah, serta kekuatannya 2 kali lipat dari gypsum tipe 3. Kemudian, yang ketiga adalah ditching dan coating. Model kerja yang sudah dikoreksi dan dicek oklusi akan dilakukan ditching. Ditching berfungsi untuk memperjelas garis preparasi sehingga didapatkan restorasi yang menutup rapat. Kemudian, coating merupakan proses pelapisan permukaan die menggunakan die coat atau die spacer yang berfungsi untuk memberikan ruang semen yang terletak 1 mm di atas servikal. Kemudian yang selanjutnya adalah ketebalan coping malam dan coping logam. Pembuatan coping malam menggunakan inlay wax dengan ketebalan keseluruhan minimal 0,5 mm yang diukur menggunakan kaliper malam. Sedangkan untuk gigi 12 dan 13 dibuat facing, sehingga coping memiliki ketebalan minimal 0,5 mm pada bagian bukal dan bagian lingual dibuat sama seperti ketebalan gigi sebelahnya. Coping logam yang mendukung restorasi porselen fused to metal adalah minimal memiliki ukuran 0,3 sampai 0,5 mm diukur menggunakan kaliper logam. Coping logam harus melalui proses
Surface grinding agar permukaan coping bersih serta membentuk tekstur yang ideal karena permukaan yang terlalu kasar akan menjadi pusat stres. Setelah proses grinding juga harus dilakukan dengan gerakan yang sama, karena grinding yang berganti-ganti arah akan menyebabkan kontaminan terjebak dalam keramik nantinya. Kemudian, dalam aplikasi keramik perlu diperhatikan ketebalan porselen, yaitu maksimal 1,5 sampai dengan 2 mm atau disamakan dengan gigi sebelahnya sesuai dengan lengkung rahang. Tahapan aplikasi porselen meliputi slurry, opek, dentin, enamel, dan translucent. Untuk langkah selanjutnya, fitting, seating, dan seal. Fitting pada model kerja dengan syarat tidak rotasi, tidak goyang bila diberi tekanan, dan artikulasi. Dan yang terakhir adalah kontur gigi. Kontur gigi harusnya tidak over, tidak under, bentuk proporsional, serasi dengan lengkung rahang, dan gigi tetangga serta gigi antagonisnya. Kemudian, untuk kendala yang dialami dalam pembuatan restorasi yaitu sarana dan prasarana dalam dental laboratorium kurang memadai. Dan komunikasi dengan dokter gigi harus dijaga. Bab selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan, proses pembuatan restorasi splint crown porcelain fused to metal dengan salah satu abatment berupa pasak yaitu penerimaan master cast, pembuatan pola malam pasak, persiapan penanaman pasak, burnout dan casting pasak, penyelesaian pasak, penerimaan kembali model, ditching dan coating, penanaman pada artikulator, pembuatan coping malam, persiapan penanaman, burnout dan casting, penyelesaian coping, aplikasi keramik, finishing, dan polishing metal. Untuk sarannya, komunikasi yang baik dan skill yang memadai dapat menghasilkan restorasi yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.